Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dustenisi, nomor stambuk 19023612010007, kelas A Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 8, yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik sendiri yaitu pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Departementalisasi ini bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produktif. Poin yang kedua yaitu langkah-langkah penentuan biaya overhead per departemen. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ke departemen. Jadi, jika suatu produk diolah melalui beberapa proses produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen. Di samping departemen produksi, perusahaan biasanya membentuk beberapa departemen pembantu untuk melayani berbagai kebutuhan proses produksi. Di sini dalam poin penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen terdapat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, yaitu yang pertama, penaksiran biaya overhead langsung departemen atas kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah biaya overhead pabrik per departemen, baik biaya overhead langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Langkah yang kedua yaitu alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Jadi biaya overhead pabrik yang akan dibebankan ke produk tidak hanya terdiri dari biaya yang terjadi dalam departemen-departemen produksi, tetapi meliputi pula biaya overhead yang terjadi di departemen-departemen pembantu. Maka dalam rangka penelitian tarif biaya overhead pabrik per departemen, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Dalam langkah-langkah ini terdapat dua macam metode alokasi overhead yang salah satunya dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung. Metode ini bisa digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Tidak ada departemen pembantu yang dapat memakai jasa departemen pembantu yang lain. Yang selanjutnya yaitu metode alokasi bertahap, yaitu yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen-departemen pembantu. Yang termasuk dalam metode ini adalah metode alokasi kontinu, metode aljabar, dan metode urutan alokasi yang diatur. Kemudian langkah yang ketiga yaitu perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Poin yang selanjutnya yaitu alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu departemen produksi. Alokasi biaya overhead pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu cara dari beberapa cara yang tersedia, yaitu yang pertama, metode alokasi langsung atau direct allocation
method. Yang kedua, metode alokasi bertahap atau step method. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen-departemen pembantu, yaitu terdapat metode alokasi dan metode aljabar. Kemudian yang kedua, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Poin yang selanjutnya yaitu perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen, di mana biaya BOP dianggarkan kemudian dibagi taksiran dasar pembebanan. Jumlah biaya over departemen produksi setelah alokasi biaya overhead dari departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan yang dipakai masing-masing departemen produksi. Dengan itu BOP dibagikan ke produk di departemen produksi. Poin yang keenam yaitu analisis selisih BOP per departemen. Yang pertama, mengumpulkan jumlah tiap jenis biaya overhead yang terjadi sesungguhnya dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Yang kedua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya departemen pembantu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada saat penentuan tarif BOP. Yang keempat, membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif untuk perhitungan biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Yang kelima, menganalisis setelah biaya overhead per departemen. Poin yang ketujuh yaitu akuntansi biaya overhead pabrik. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Ketiga, penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. Yang keempat, penghitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Poin yang kedelapan, penentuan tarif BOP metode variable costing. Tarif biaya overhead pabrik variabel per departemen dihitung dengan langkah-langkah. Yang pertama, BOP langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, BOP variabel departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dari departemen produksi. Yang ketiga, BOP variabel departemen produksi setelah ditambah dengan BOP variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu. Poin yang kesembilan yaitu akuntansi variable costing dengan harga pokok proses. Akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variable costing dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang keempat, pencatatan harga pokok produk. Jadi, departemen produksi pertama yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya. Yang kelima, pencatatan harga pokok produk dalam proses departemen produksi pertama pada akhir periode. Yang keenam, pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Yang ketujuh, pencatatan harga pokok produk dalam proses dalam departemen setelah
departemen produksi pertama pada akhir periode. Yang kedelapan, pencatatan penjualan produk. Dan yang terakhir, pencatatan biaya komersial. Jadi itulah tadi tugas yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan kata sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.